Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita akan ibadah di rumah kita masing-masing. Kalau minggu lalu kita ibadah secara virtual bersama-sama, namun untuk minggu ini kita akan beribadah di rumah masing-masing dan kita selenggarakan di keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya akan memberitakan firman Tuhan buat kita sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam ibadah yang kami selenggarakan kembali di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami firman-Mu dan juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang memberitakan, mohon urapan Roh Kudus agar hamba-Mu dapat memberitakan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan kau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah menghidupi peran yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar. Ada 4 perikop firman Tuhan buat kita. Yang pertama tadi seperti yang saya sudah bacakan, yaitu dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Dan juga ada surat Paulus kepada 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, dan Mazmur 96, dan juga Yesaya 45. Di dalam keempat perikop firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk bagaimana kita sebagai umat Tuhan berperan menjalankan panggilan-panggilan kita, menjalankan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di bacaan kita yang saya sudah baca tadi di dalam Matius pasal 22, ahli-ahli Taurat mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar, yang pada saat itu
Kaisar Roma yang memimpin atau menjajah orang Israel, orang Yahudi. Tujuan mereka adalah kalau Tuhan Yesus mengatakan boleh, silahkan, maka mereka berkatakan, oh ini adalah pendukung Kaisar. Maka dia akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Dan itu alasan buat mereka untuk semakin memusuhi Yesus. Kalau Yesus katakan tidak boleh, maka mereka akan berkata dan akan melaporkan kepada Kaisar bahwa Yesus menghasut orang untuk tidak membayar pajak. Dan itu akan membawa Yesus kepada musuh yang paling berat, yaitu Kaisar Romawi pada saat itu yang menjajah orang Israel. Namun Yesus tahu bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sehingga Yesus berkata, mana uang yang kamu pakai untuk membayar pajak? Diberikanlah suatu dinar. Dan Yesus berkata, gambar dan tulisan siapakah yang ada di uang ini? Lalu mereka berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Oleh sebab itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Sesungguhnya Yesus mengajarkan kepada kita, terutama adalah seperti tema kita adalah peran yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar kepada kita. Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai umat Tuhan. Yesus menghendaki agar orang percaya pada saat itu, atau orang-orang yang ingin menjebak dia juga, Yesus ingin supaya mereka menyembah Tuhan dengan benar. Itu maksudnya. Jawaban Yesus yang tegas adalah, berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Dan yang wajib kita berikan kepada Tuhan, seperti dalam Roma 12 adalah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus mau tekankan, agar setiap orang percaya, khususnya kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa, karena Yesus tahu menjelaskan apa yang harus mereka lakukan kepada Kaisar dan apa yang harus mereka lakukan kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, Yesus menginginkan mereka memberikan hidup mereka, mempersembahkan persembahan hidup mereka kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi orang yang munafik. Tuhan Yesus mau ketegasan bahwa di dalam Tuhan kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan Yesus datang untuk menebus orang percaya adalah agar orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada jemaat di Tesalonika, karena mereka sungguh-sungguh memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan sebagai mereka umat Tuhan. Dalam keadaan mereka, sebenarnya mereka sedang dalam keadaan tertekan. Orang percaya yang sedang tertekan. Tetapi sungguh-sungguh Rasul Paulus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena melihat kesaksianmu yang begitu luar biasa, yaitu engkau melakukan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh
memberikan persekutuan, melakukan persekutuan yang terbaik untuk Tuhan, dan memberikan kesaksian-kesaksian hidup mereka. Hidup mereka menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sehingga jemaat-jemaat di tempat lain pun membicarakan jemaat di Tesalonika dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sungguh-sungguh mereka bukan bebas, tapi mereka menderita, tapi mereka dapat bersaksi, mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan, sambil terus-menerus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat di Tesalonika berkarya bagi Tuhan, melakukan perannya dengan baik dan benar sebagai umat Tuhan, saling mengasihi satu sama lain, dan membantu pelayanan, dan akhirnya Yesus dipermuliakan melalui hidup mereka, dan mereka tetap mengharap kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pemazmur sungguh-sungguh juga menjelaskan hal ini kepada kita, Bapak Ibu terkasih. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ajakan nyanyian ini, Bapak Ibu terkasih, adalah ajakan untuk menyatakan ungkapan hati. Bukankah kita sering dan mungkin berkali-kali mengungkapkan isi hati kita melalui nyanyian? Nyanyian-nyanyian yang kita pujikan kepada Tuhan adalah nyanyian sebagai ungkapan hati. Itu makanya banyak juga orang yang sampai meneteskan air mata, bahkan menangis terseduh-seduh ketika dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian untuk Tuhan, karena dinyanyikan dari hati yang paling dalam. Nyanyian selalu menjadi ungkapan hati kita. Itu makanya pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Beritakanlah keselamatan dari Tuhan. Perkatakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 96. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan, cara kita untuk merespon panggilan kita, untuk menghidupi peran kita di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus, seperti apa yang diperankan oleh jemaat di Tesalonika, dan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Maka pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru dari hati kita kepada Tuhan. Pujian-pujian yang baru, yang memuliakan Tuhan, dan perkataan-perkataan untuk memberitakan keselamatan Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pemazmur mengajak kita untuk menghidupi peran kita dengan nyanyian, dengan pujian, dengan perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu terkasih, Tuhan sungguh dapat memakai kita, siapapun kita, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk berperan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada kita, semua anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dapat dipakai Tuhan, dan itu bisa kita persembahkan
untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang disebut di dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa yang harus kita lakukan, peran apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan sungguh dapat memakai kita ketika kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dalam kitab Yesaya pasal 45 itu, Tuhan memakai Kores, seorang yang bukan dari kalangan umat Tuhan, tapi sungguh-sungguh dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Malah Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk menjadi berkat, untuk menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Tuhan bisa memakai siapapun karena Dia Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang lain yang belum percaya menjadi saluran berkat, menjadi jalan keselamatan. Karena apa? Kenapa Tuhan bisa? Karena Dia Tuhan. Dia berdaulat, Dia berhak untuk melakukan apa yang dikehendakinya untuk keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu kita pun sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berita-berita Injil, berita-berita yang bisa dibaca oleh orang, yaitu dari kehidupan kita, sehingga keselamatan itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita sebagai umat Kristen, khususnya Gereja Kristen Protestan Jawa Barat, Jemaat Surya Permata Indah, mari kita berikan peran kita. Mari kita lakukan peran kita sebaik mungkin, apa yang dapat kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang bisa memuji dengan baik, banyak orang yang bisa melayani dengan baik, banyak orang yang bisa menyapa satu sama lain dengan baik, banyak orang yang bisa melakukan perannya masing-masing sesuai dengan talenta-talenta, sesuai dengan anugerah-anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan itulah yang harus kita jawab. Peran apa yang harus kita lakukan, peran apa yang harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau seperti pemazmur katakan, muliakan Tuhan dengan nyanyian, muliakan Tuhan dengan ungkapan-ungkapan hati. Mari kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian kita. Kalau seperti jemaat Tesalonika, mari kita menjadi seperti jemaat Tesalonika yang terus-menerus bersekutu dengan baik, yang terus-menerus menyatakan imannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, sambil menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Tanpa putus harap, walaupun mereka di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, tapi mereka tetap dalam pengharapan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali, untuk memanggil, menjemput orang-orang yang percaya kepada-Nya. Jemaat, dalam masa pandemi ini, dalam kehidupan kita sekarang, mari kita mengambil peran kita masing-masing sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan kendor. Itulah persembahan yang hidup untuk Tuhan, yaitu hidup kita. Kalau kita hanya bisa berdoa untuk teman-teman kita di rumah, mari kita berdoa untuk mereka. Kalau kita hanya bisa say hello dengan mereka, mari kita lakukan say hello. Kalau kita bisa memuji Tuhan dengan baik, mari kita memuji Tuhan dengan baik.
Mari kita tetap berharap akan pimpinan dan berkat Tuhan, bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan jemaat GKB Jabar Surya Permata Indah. Tuhan terus berkarya dan telah berkarya selama ini, dan kita yakin bahwa Tuhan terus akan berkarya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangannya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi alat-alat Tuhan yang dipakai untuk menyatakan karya-karyanya di dalam kehidupan berjemaat. Peran kita menjadi alat Tuhan, hidup kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, di gereja kita, atau di keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan bisa memakai kita selama Tuhan masih mau memakai kita. Mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan juga bisa memakai batu untuk memujinya. Kalau tidak ada lagi orang yang mau memuji Tuhan, Tuhan bisa membuat batu itu berbunyi dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita bisa, Bapak Ibu bisa, saudara-saudara semua bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat terkasih, ada pujian berkata dalam NKB 211 begini: pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baik Tuhan, janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biar lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan dari hidupmu. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kiranya kita bisa memakai waktu-waktu kita, karya-karya kita di dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu untuk semua kasih-Mu, berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang buka. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk berperan
dengan baik dan benar, sesuai dengan panggilan-panggilan kami, sesuai dengan talenta-talenta, sesuai dengan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk berperan sebagai murid-murid Kristus dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memakai waktu kami untuk memuliakan Tuhan, memakai karya-karya kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Bapa di dalam kehidupan mereka yang lemah, sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menguatkan. Yang berduka kiranya Tuhan hibur. Kiranya juga yang sudah kurang semangat, kiranya Tuhan berikan kembali semangat-semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini, khususnya Tuhan virus corona yang masih berkepanjangan. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati para medis yang bekerja menghadapi langsung orang-orang yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan mampukan mereka bertahan, Tuhan berikan kesehatan, khususnya Tuhan jemaat-Mu, yaitu Ibu Syahaan, Mama Rona, juga Juwita, dan juga Yunita yang bekerja di bidang-bidang kesehatan. Kami Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana-rencana jemaat-Mu, khususnya saudara kami Yosua Silite yang berencana untuk melangsungkan pernikahan sebagai pernikahan Kristen pada bulan November. Kami mohon Tuhan memberkati semua rencana mereka dan juga keluarga besar. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga kami menyerahkan pergumulan jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulan mereka. Segala bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia, kami mohon Tuhan berikan kekuatan-kekuatan baru. Anak-anak di dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati. Mampukan mereka Tuhan untuk belajar dengan baik walaupun belajar secara virtual. Tolong ya Tuhan Yesus, berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.